Ketika masalah hidup tidak dapat kita hindari, maka yang diperlukan adalah bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita akan lari dari masalah itu, atau kita hadapi dan menyelesaikan masalah yang menimpa kita? Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mujizat disertai perbuatan. Selama kita hidup, kita pasti mengalami masalah. Masalah kesehatan, pekerjaan, keuangan, masalah keluarga kita, dan banyak lagi masalah-masalah yang menjadi beban pikiran kita. Semua orang akan mengalaminya, baik orang benar maupun orang berdosa. Ketika masalah hidup tidak dapat kita hindari, maka yang diperlukan adalah bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita akan lari dari masalah itu, atau kita hadapi dan menyelesaikan masalah yang menimpa kita? Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, maka bersandar dan berharap pada pertolongan Tuhan adalah satu-satunya jalan keluarnya. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada saatnya Tuhan membiarkan kita tetap ada dalam masalah tersebut. Satu hal yang harus diingat, jika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi pada diri kita, berarti Tuhan tahu kalau kita pasti kuat menghadapinya. Dan Tuhan tahu bahwa masalah yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya, sehingga kita dapat menanggung masalah tersebut. Tapi yang terjadi pada saat ini adalah manusia hanya ingin jalan pintas. Mereka berdoa, mereka pergi ke gereja hanya untuk meminta mujizat dari Tuhan. Apapun masalahnya, mereka selalu ingin cepat selesai. Mereka merasa telah rajin ibadah, kita sudah taat, tetapi hal ini hanya merupakan satu rutinitas belaka yang dilakukan hanya supaya hidupnya jauh dari masalah. Kita belajar dari satu peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang buta. Mari kita baca di dalam Yohanes 9 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yohanes 9 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat ini mengisahkan tentang ada seorang yang buta sejak lahirnya. Dan ketika orang banyak hanya meributkan siapa yang berbuat dosa sehingga ia lahir buta, apakah anak itu ataukah orang tuanya? Dan Yesus
menyembuhkan mata orang tersebut dengan cara yang unik. Tanah yang bercampur ludah Yesus dioleskan pada mata orang yang buta tersebut. Apakah pada saat itu matanya langsung dapat melihat? Tidak. Ternyata ada perintah Tuhan selanjutnya. Yesus menyuruhnya untuk membasuhnya di kolam Siloam, yang berarti yang diutus. Apakah Yesus tidak bisa mencelikan matanya secara langsung? Tentu bisa. Tapi ada satu hal yang harus orang buta itu kerjakan, yaitu ia harus pergi ke kolam Siloam, pergi kepada yang diutus. Ia harus dibasuh. Hidupnya harus diganti lagi dengan hidup yang baru. Hidup lamanya ia tinggalkan. Dan ia percaya akan hal itu. Ia percaya akan ucapan Yesus, lalu ia menjalankannya. Sehingga ia mengalami kesembuhan. Apakah ia akan sembuh jika ia tidak melakukan perintah Tuhan? Tentunya tidak akan mengalami kesembuhan. Dan renungan hari ini mengingatkan kita, ada hal yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh diri kita sebagai tindakan iman kita, sehingga mujizat itu bisa terjadi atau rencana Tuhan menjadi sempurna pada kita. Meskipun Tuhan bisa memberikannya kepada kita tanpa kita tidak melakukan sesuatu apapun. Kuncinya adalah kepekaan kita untuk mendengarkan akan perintah dan suara Tuhan itu, serta ketaatan kita untuk menjalankannya, sehingga kita bisa menerima pertolongannya dengan sempurna. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, Engkau tahu setiap problem persoalan dari setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Dan kami mau berserah kepadamu. Dan Tuhan selalu memberikan pertolongan dan juga perintah yang harus kami lakukan dan kami kerjakan. Berikan kami kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk bertekad melakukan perintah-perintah Tuhan. Sehingga rencana-Mu yang indah dalam atas hidup kami menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau terus membentuk kami sehingga kami boleh hidup semakin hari semakin disempurnakan. Sehingga kami bisa terus menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan dengan judul Mujizat Disertai Perbuatan. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You.